Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan berbicara tentang puasa. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang kewajiban puasa itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan ini dia bicara bulan yang ditetapkan untuk jadi bulan puasa itu adalah bulan Ramadan. Ramadan itu, apa sih artinya Ramadan? Ramadan itu ada yang berkata panas terik yang membakar. Panas terik yang sangat membakar. Nah, penamaan ini boleh jadi karena waktu mereka mengalami bulan itu, penamaannya ketika itu pada saat bulan Ramadan di musim panas, sangat panas. Sehingga mereka mengatakan ini Ramadan. Ada lagi yang berkata Al-Quran menggunakan kata ini untuk mengisyaratkan bahwa di bulan itu terbakar dosa-dosa sehingga terhapus. Dosa hilang habis. Ini bulan terhapusnya dosa. Bulan terhapusnya keburukan-keburukan itu. Itu dipilihkan buat kamu bulan puasa ini di bulan Ramadan. Disitulah Al-Quran diturun, unzila bihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, ini kita lihat. Siapa di antara kamu menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini menyaksikan ini apa artinya? Melihat dengan mata kepala. Atau menyaksikan artinya mengetahui bahwa bulan sudah ada. Mengetahui bulan sudah ada. Itu apa ada ukurannya atau tidak? Nah, inilah yang menjadikan kita berbeda. Kembali syahidah, man syahidah. Siapa yang menyaksikan? Apa tafsirnya menyaksikan? Nabi berkata, fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kalau ada awan yang menutupi pandangan kamu, kata yang lain, itu dulu orang bertahu, berhitung. Ini perbedaan, tapi dasarnya di sini. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin, tadi ini kita sudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Nah, ini bedanya kita dengan agama lain. Kamu mau saya persulit supaya kalau kamu sudah mengalami kesulitan, datang nanti kesulitan yang lain kamu sudah terbiasa. Itu tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, ini ada satu hal yang saya ingin jelaskan di sini. Litukmilul iddah. Satu bulan Ramadan, puasa 29 atau 30. Kalau kamu sakit dalam perjalanan, hitung supaya kamu puasa pada hari yang lain. Agar supaya kamu menyempurnakan bilangan. Litukmilu al-iddah. Nanti di ayat berikut, saya lompat supaya kita lihat. Itu alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal ana basyiru wabtaquna. Baru dia katakan di sini. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilan lail. Setelah dia jelaskan bahwa puasa itu wajib, ini,
Dia jelaskan di ayat selanjutnya itu bahwa puasalah sampai atimus siyama ilal lail. Cukupkan, akhiri puasa kamu itu sampai malam. Ada dua hal yang saya katakan. Sewaktu dia berkata bahwa sempurnakan bilangan itu, dia katakan lituk milu kamal. Tetapi waktu dia berkata tentang puasa sehari demi sehari, dia katakan tsumma atimmu as-siyama ilal lail. Ya kan? Jadi ada kata atimmu, ada kata tukmilu. Nah, kita mau lihat sekarang apa bedanya. Nanti kita lihat sehari demi sehari bagaimana mestinya puasa kita. Dan setelah selesai bagaimana mestinya sikap kita. Kita lihat. Saya beri contoh. Saya undang 10 orang untuk makan. Saya harus siapkan piring 10. Saya harus siapkan hidangan untuk 10 orang. Saya harus siapkan kursi untuk 10 orang. Kita disuruh puasa 30 hari. Kalau saya menghidangkan untuk 1 orang, itu harus ada kursi yang bagus buat dia duduk. Harus ada piringnya, harus ada gelasnya. Untuk yang satu ini kalau sudah cukup, itu saya namai atam. Sebabnya di sini, tsumma atimmus siyama ilal lail. Cukupkan atau selesaikan puasa kamu itu sampai malam. Nah, kalau buat 10 orang, saya sediakan cuma 9 kursi. Itu tidak dinamai kamal. Tidak dinamai sempurna. Nah, ada kekurangannya. Nah, kita lihat. Setiap hari harus memenuhi syarat puasa. Dari fajar sampai malam. Anda puasa sempurna dari fajar sampai terbenamnya matahari dinamai tammah, selesai. Tetapi kalau ada bolong puasa Anda dalam sebulan itu, Anda tidak dinamai menyempurnakan puasa. Beda kan? Jadi terpenuhinya syarat untuk satu demi satu dinamai tamam. Terpenuhinya seluruh syarat secara tamam itu dinamai kamal. Sudah jelas bedanya. Nah, kita sekarang kembali. Lihat tujuan kita puasa tiap hari apa. Tujuan terakhir dari puasa apa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu terhindar dari bencana kan. Setiap hari puasa Anda sedikit demi sedikit mendidik Anda agar mencapai takwa dalam arti terhindar dari bencana. Tetapi setelah selesai puasa, bukan lagi tujuannya agar Anda terhindar dari bencana. Litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu pandai bersyukur. Jadi Lebaran itu syukur karena udah sempurna. Puasa hari demi hari menghindar dari bencana. Menghindar dari bencana baru sisi pasif. Ya kan? Syukur sisi aktifnya. Ini di sini. Wa ditukmilul iddata, tukmilu sudah karena sudah 30. Itukmilul iddata walitukabbirullaha. Oh Allah memang maha besar. Memang petunjuknya tentang puasa ini istimewa. Anda sudah sadari. Itukabbirullaha ala ma hadakum. Dia beri kamu petunjuk puasa dari sini dari sini. Oh
Setelah 30 hari Anda berkata, memang benar Allah ini. Memang hebat Allah ini. Anda besarkan Allah, itu akumulasi dari perasaan hari demi hari. Setelah menyadari itu, Anda bersyukur kepada Alhamdulillah, sudah selesai puasa saya, ya kan itu ya. Jadi saya biasa itu, seringkali sudah saya katakan, sebenarnya puasa itu tujuannya bukan takwa. Tujuannya untuk syukur. Bisa enggak Anda bersyukur? Ada hal yang menarik. Kalau Anda lihat uraian Al-Quran tentang puasa, itu diselingi oleh uraian tentang doa. Kita lihat di Al-Quran. Coba dibaca. Coba dilihat. Itu jadi setelah dia berkata puasa di perjalanan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat, akan kuperkenankan doa yang berdoa apabila dia berdoa, ya kan? Itu seterusnya. Maka hendaklah dia memperkenankan tuntunan-tuntunanku dan hendaklah dia percaya kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Doa ya, bukan bicara soal puasa ya. Baru wahilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Puasa lagi atau tidak ini? Dihalalkan buat kamu pada malam puasa untuk bercampur dengan pasangan kamu. Bicara puasa lagi enggak? Nah, jadi di atasnya puasa, di tengahnya doa, baru puasa. Apa maknanya? Makna umum orang berkata bulan puasa perbanyak doa. Perbanyak doa di bulan puasa. Kita kembangkan ini makna. Kita ingin bertanya dulu. Yang pertama, yang Allah wajibkan secara hukum adalah meninggalkan, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Ya kan itu toh? Sudah sah enggak puasa kalau begitu? Sudah sah. Tiga hal ini adalah kebutuhan pokok manusia. Kita tidak bisa tidak makan. Kita tidak bisa tidak minum. Dorongan seks terlalu kuat. Kalau datang sulit dihindari. Ya kan? Nah, dididik. Kau punya kebutuhan, tahan. Dikatakan bahwa orang itu kaya. Orang itu bahagia kalau sedikit kebutuhannya. Makin sedikit kebutuhan Anda, makin kaya Anda. Ya kan? Jadi kita dididik kebutuhan pokokmu, kendalikan, tahan. Tetapi, nah ini di sini. As-saumuli, puasa untukku teladani aku. Tuhan tidak punya kebutuhan. Ya kan? Ada enggak kebutuhannya Allah? Tidak ada. Teladani aku. Jadilah kamu seperti aku. Tidak punya kebutuhan. Atau sesedikit mungkin kebutuhan kamu. Itu tujuan puasa. Jangan terlalu tamak. Tetapi walaupun saya harus didik. Atau kamu harus mendidik jiwa kamu agar kebutuhanmu sedikit. Kamu harus sadar dan tanamkan di dalam hatimu bahwa kamu butuh Tuhan. Nah, doa. Kurangi kebutuhan terhadap manusia. Itu katanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim waktu mau dijebloskan ke api. Hai Ibrahim, kamu akan dijebloskan di api ini. Kamu ada keperluan, saya bantu. Amma ilaika fala. Kepada kamu saya tidak butuh kamu Jibril. Saya butuh Tuhan. Tanamkan di dalam diri Anda waktu Anda berpuasa bahwa Anda hanya butuh Allah. Nah, itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perbanyak doa. Itu yang diinginkan di puasa, perbanyak doa. Oh, doalah waktu sahur, jangan cuma nonton sinetron.
Seandainya saya kuasa itu saya larang itu. Sinetron-sinetron yang hanya menertawakan itu. Ya, doa. Ada di TV-TV di luar negeri itu doa-doa yang dia tayangkan. Waduh, sangat. Itu dong ditayangkan. Tapi, oke, perbanyak doa. Dan ketahuilah. Kita lihat di Quran ada dikatakan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhanku tidak memperdulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Tidak dia pedulikan kamu. Tuhan senang kalau berdoa. Bahkan kata Syekh Sya'rawi, itu terkadang Allah menjatuhkan sedikit bencana supaya dia dengar dari hambanya ucapan ya Rob, ya Rob. Sedikit bencana, sedikit kekurangan diberikan pada Anda. Karena Tuhan senang orang berdoa. Ya kan? Ini doa itu di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Satu hal yang terakhir yang saya ingin katakan. Singkat. Kita punya anak-anak. Biasa kita suruh puasa. Tapi kalau sudah 20, udah deh, tidak usah puasa, sudah puasa setengah. Biasa begitu ya. Tapi banyak anak yang mau terus puasa. Kenapa? Ahli-ahli ilmu jiwa berkata begini. Jiwa manusia itu senang kalau dia bisa menang melawan keinginannya. Jadi ada pertarungan antara nafsu dan tuntunan agama. Kalau Anda bisa mengalahkan nafsu Anda dan tunduk pada keinginan agama, Anda bahagia sekali. Itu anak-anak begitu. Itu juga sebabnya kata Said Qutb, kenapa lebih banyak orang puasa daripada sholat? Karena sholat tidak terlalu ada pertarungan itu. Kalau puasa pertarungannya lama dan ini orang lebih bahagia selesai puasanya daripada selesai sholatnya. Nabi bersabda, lis-shaimi farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi ada kesenangan tersendiri. Menahan ini itu jauh lebih membahagiakan. Begitu puasa.